Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita akan masuk dalam praibadah pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita sambut hambanya yang Tuhan sudah kirim, Bapak Pendeta Jimmy Sugiyarto. Boleh minta tolong berdiri sebentar Bapak Jimmy. Boleh kasih aplaus Bapak Ibu dan saudara sekalian. Duduk. Mari kita masuk dalam praibadah pagi hari ini. Segala pujian hormat Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau yang layak, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan Yesus Tuhan dan Allah kami.
terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sekali lagi katakan Hosana. Mari agungkan Tuhan kita. Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi katakan terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Biar namamu diagungkan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Segala sesuatu oleh karena kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami agungkan. Haleluya. Kami bersyukur sebab kejadian kami Tuhan dahsyat adanya. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan, kekuatan-Mu. Haleluya. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan. Biar setiap kami mengagungkan nama-Mu Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat, dan damai sejahteranya menyertai ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu saudara sekalian, silakan duduk. Iya, sekali lagi shalom Bapak Ibu yang siap untuk memuji dan nama Tuhan. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Boleh bilang kanan kiri depan belakang, Tuhan adalah kekuatanku. Amin.
adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Mari pujikan ini. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi, amin, bagai raja wali, dan melayani dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Mari saya ajak sekali lagi kita bangkit berdiri. Tuhan adalah kekuatanku. Katakan bersamamu Tuhan. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Sekali lagi katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Pagi hari ini kami mau mengakui Tuhan, ku tak akan goyah. Katakan, bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, amin, dan melayani dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa,
anugerah dan perkenanan-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat pemeliharaan seminggu ini Tuhan. Sehingga kami ada hari ini Tuhan di tempat ini. Ini waktunya Tuhan, kami rindu Tuhan bersorak-sorai karena Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Juga nanti Tuhan ketika kami mendengar sebagian dari firman Tuhan, kiranya setiap kami sudah mempersiapkan hati ini Tuhan menjadi tanah yang terbaik untuk menerima biji yang terbaik Tuhan. Benih yang terbaik dari hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan sekali lagi Tuhan ibadah pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Sekali lagi biar segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Semuanya percaya, katakan sama-sama. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa, amin. Dan kuasanya tercurah di tempat ini bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita memberi yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Bersama kita katakan, kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah. Pakai kuasa dari Tuhan. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah
Dia adalah Allah yang perkasa. Amin Bapak Ibu semua. Mari kita mau lebih lagi puji Dia pada pagi hari ini. Allah perkasa. Katakan bukan dengan kuat gagahku. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah berkuasa. Sudah bukti pun menyembah. Setiap firman-Mu bagi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah berkuasa. Sudah bukti pun menyembah. Setiap firman-Mu bagi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Lagi kata-kata. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak akan kami ragu Tuhan. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru. Mari kita sama-sama sorakan. Kaulah Raja, Allah perkasa. Sudah bukti pun menyembah. Setiap firman-Mu bagi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa. Sudah bukti pun menyembah. Setiap firman-Mu bagi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah satu-satunya Allah yang perkasa dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita mau katakan bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. 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 Sekali katakan Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Lebih lagi katakan, Kaulah Raja, Allah perkasa. Sudah bukti pun menyembah. Setiap firman-Mu bagi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa. Sudah bukti pun menyembah. Setiap firman-Mu bagi jalanku. Kaulah Tuhan Allah. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Katakan dengan iman-Mu. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Haleluya, beri sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu, sahabat silakan duduk kembali. Pada pagi ini kita akan naikkan satu pujian lagi. Pujian ini mungkin pujian yang baru. Pujian ini mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup. Dan Dia Tuhan yang tidak pernah gagal atas setiap kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau imani pujian ini. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang sanggup Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah gagal. Kami percayakan seluruh hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan sanggup, tak pernah
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sebab kuasa-Nya terlebih besar dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku
Kami selalu dibesarkan setiap kami datang kepada Tuhan. Hati kami selalu dikuatkan setiap kali kami memandang Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang berkuasa. Karena kami menghadapi kehidupan ini kami tidak sendiri, tapi kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang sanggup. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan memampukan kami menghadapi setiap tantangan kehidupan. Bahkan bulan ini kalau kami berbicara tentang keluarga, kami percaya Tuhan, kami akan mampu mengalami pemulihan bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi karena kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang sanggup, Allah yang dapat kami percaya. Sebab itu pagi hari ini berbicaralah Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kami bukan hanya mengetahui, tapi kami boleh mengalami kebenaran firman-Mu jadi di dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, supaya bukan dengan kuat gagah, dengan pengetahuan, tapi kuat kuasa Roh-Mu yang bekerja untuk menjamah setiap kami, suami, istri, orang tua, anak, bahkan seluruh keluarga kami, sehingga kami boleh mengalami menjadi keluarga yang kuat dan penuh berkat daripada Tuhan. Kami siap diberkati dan kami serahkan waktu ini di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita yang percaya bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Ada semangat? Yes, haleluya. Sekali lagi boleh kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, ini kali kedua saya boleh melayani di tempat ini. Terima kasih Bapak Pendeta Minggus, Bapak Pendeta Elisa, tadi juga ada Bapak Pendeta Ferry, Bapak Pendeta Yonatan, juga Pak Oni, dan juga semua majelis dan jemaat yang memberi kesempatan hari ini saya bisa melayani kembali di tengah-tengah saudara sekalian. Salam dari istri, dari keluarga kami yang ada di Jogja. Ya, hari ini tidak bisa ikut ke sini karena melayani juga ada ibadah di Jogja dan mendampingi mahasiswa praktek yang melayani pada hari ini. Nah, hari ini tema kita masih tentang keluarga. Berapa banyak rindu keluarga kita mengalami pemulihan daripada Tuhan? Bisa angkat tangannya? Wow, yang di atas, yang di bawah semua ingin dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Nah, percaya bahwa Tuhan akan kerjakan ini di tengah-tengah kita. Ya, Dia berjanji di akhir zaman Tuhan akan memulihkan hati orang tua kepada anak-anak dan hati anak-anak juga kepada orang tuanya. Maka dari itu, saudaraku, hari ini saya beri judul firman-Nya adalah jalankan peranmu di dalam keluarga. Jalankan peranmu di dalam keluarga. Saya coba dari sini juga ya. Oke. Nah, pernahkah Bapak Ibu melihat atau menonton proses pembuatan film atau sinetron? Nah, terkadang di akhir, biasanya kalau kita nonton film di bioskop, di akhir itu akan ditampilkan adegan-adegan yang salah. Ya, sebelum akhirnya film itu selesai, saudara. Dan terkadang kita ketawa karena melihat ketika proses syuting itu ada para pemeran yang lupa tentang perannya, lupa tentang dialognya. Sehingga ketika asik ngobrol ya, biasanya saya lihat itu Jackie Chan, saudaraku ya. Ketika dia main film syuting, kadang dia lupa dan akhirnya semua ketawa, saudara. Nah, terkadang hal yang serupa juga kita alami di dalam keluarga. Di gereja tiap hari Selasa dan Kamis kami bertugas untuk mengunjungi jemaat dan melayani. Nah, kalau hari Selasa kami di Wonogiri, di Batu Retno. Tapi kalau hari Kamis kami di Jogja dan sekitarnya, saudara. Nah, yang saya hadapi rata-rata persoalan yang terjadi itu persoalan keluarga. Padahal mereka ini keluarga Kristen. Mereka ini juga melayani di gereja. Bahkan yang hari-hari ini rame, saudara. Saya bersyukur
nggak tahu kenapa, tapi di pelayanan kami itu Tuhan kirim dari berbagai tempat, kami ada 7 konselor. Nah sampai kami berdoa, kenapa ya Tuhan kirim 7 konselor ini di tempat kami, apa yang Tuhan mau? Nah ternyata hari-hari ini terjadi saudara. Minggu lalu saja ada 3 rekan hamba Tuhan, Pak, bisa tolong konseling enggak? Keluarga saya, keluarga kami sedang bermasalah, Pak, bisa tolong enggak? Nah saudara, bukan kenapa kita semua, beberapa di antara kita juga hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat. Terkadang kehidupan kita itu berbanding terbalik saudara. Ketika kita di gereja, ketika kita di pelayanan, kita hebat, kita berperan, kita sangat aktif, kita berfungsi saudara. Tapi berapa banyak orang di rumah, orang di keluarga kita gak merasa bahwa kita ini papa, gak merasa bahwa kita ini mama yang baik, gak merasa bahwa kita ini orang tua yang baik. Padahal di tengah jemaat, aduh Pak, luar biasa Pak, saya terberkati dengan pelayanan Bapak. Bapak ini sabar banget, Bapak ini baik hati banget. Tapi di rumah, keluarga kita mengalami yang sebaliknya. Keluarga kita melihat kita yang sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Nah apa yang terjadi? Saya juga kadang heran, kenapa ya bisa? Kenapa terjadi yang seperti ini? Nah terkadang karena kita lupa bahwa kita itu punya tugas, bahwa kita itu punya peran di dalam keluarga kita. Ya, suatu hari mungkin saya juga dulu tahun yang lalu bulan Agustus, saya lupa saya pernah ceritakan atau belum saudara. Suatu kali 4 tahun yang lalu, ada satu peristiwa yang sangat merubah hidup saya. Kejadiannya sederhana. Anak keempat kami, Ethan, lahir. Ya. Lalu seorang jemaat besok ke rumah kami, kunjungan ke rumah kami. Pak, selamat ya, putranya sudah lahir, bla 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 bla, saudara. Tapi saya lupa pertanyaan dia apa. Yang saya ingat adalah jawaban saya. Dia tanya apa, saya jawabnya saya itu sibuk. Hari Minggu pelayanan, hari Senin begini, hari Selasa begini. Saya nggak punya waktu. Tiba-tiba dia berkata hal sederhana yang itu menempelak dan mengubah hidup saya, saudara. Dia berkata, ini dipakai Tuhan. Saya percaya jemaat ini dipakai Tuhan, saudara. Karena itu merema, teringat, terngiang-ngiang sampai hari ini. Dia berkata begini, Pak Jimmy, ingat baik-baik, istri dan anakmu itu juga jemaatmu yang harus kau layani. Wih saudara, seumur-umur jadi hamba Tuhan, persepsi saya selama ini, jemaat ini ya ini yang di hadapan saya. Saya tidak merasa orang rumah itu jemaat yang harus dilayani. Sehingga di jemaat saya berperan, di jemaat aktif, di jemaat ada masalah apa Bu? Tiap pagi 3-4 orang saya selalu WA, Pak bagaimana kabarnya? Pak ada pergumulan apa? Tapi saudara saya lupa tanya sama istri, kamu baru bagaimana? Ada pergumulan apa? Saya lupa tanya sama anak-anak, hari ini di sekolah ada ulangan enggak? Bagaimana perasaanmu? Tadi di sekolah apa yang terjadi? Terkadang kita lupa sama peran kita sendiri di dalam keluarga. Itu sebabnya Bapak Ibu, keluarga kita terkadang tidak seindah di gereja. Terkadang nggak seindah ketika kita di kantor kita happy, di kantor kita bahagia, sama teman-teman sepedaan, sama teman-teman badminton. Kita bisa ketawa lepas. Tapi di rumah, aduh kita sedih. Tiap kali mau pulang rumah rasanya tertekan. Nah ini sedikit teologis saudara ya. Saya ambil kali ini dari surat Efesus pasal 5 dan ke-6. Nah tema Efesus itu sebetulnya adalah Tuhan Yesus sebagai kepala dari segala sesuatu. Maka kita yang ikut Yesus, kita tuh punya modal, punya kekayaan. Kita ini di backup Tuhan luar biasa. Kenapa? Pasal 1-3 itu tentang doktrin Kristen.
Sedangkan pasal 4 sampai 6 itu tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Orang Efesus ini Bapak Ibu, mereka tinggal, sudah bertobat tapi tinggal di tengah-tengah lingkungan yang menyembah berhala. Dan mereka juga tinggal di tengah tekanan terhadap dari kaisar, saudara. Kalau nggak menyembah kaisar, nggak menghormati kaisar, mereka bisa celaka. Mereka bisa mengalami aniaya. Nah, budaya yang seperti itu, budaya kekerasan, budaya tidak takut akan Tuhan yang di sekitar mereka, kerap kali, sering kali membuat mereka sebagai keluarga Kristen juga lupa peran mereka. Kristen tapi duniawi. Kristen tapi KDRT, saudara. Kristen tapi keluarganya enggak harmonis. Seperti juga masyarakat di sekitarnya. Nah, di pasal 1 sampai 3 Tuhan itu mengingatkan lewat Rasul Paulus bahwa kalian itu beda dengan sekitar kalian. Bapak ibu saudara kita yang sudah di dalam Yesus, kita punya sumber daya, kita punya kekuatan untuk keluarga kita bisa beda dari orang lain di luar sana. Amin. Yang pertama karena kita itu sudah dipilih dan ditebus oleh Tuhan. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Tapi yang kedua kita juga sudah diberikan hidup yang baru, saudara. Bahkan nanti kita disediakan tempat, ya kalau kita pulang ada tempat di surga. Bahkan kita disatukan di bawah Kristus sebagai kepala. Kita adalah bagian dari keluarganya Tuhan. Kita menerima janji, kita menjadi ahli warisnya. Nah, semua ini, semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, itu akan memampukan kita jadi pribadi yang berbeda di tengah-tengah lingkungan. Termasuk salah satunya nanti di dalam keluarga, saudara. Nah, saya tidak perpanjang di bagian itu, kita langsung masuk. Nah, apa sih peran kita masing-masing? Nah, saudara, ada gereja yang bimbingan nikah sampai 1 tahun. Wih, lama sekali mau nikah saja 1 tahun, Pak. Ngapain saja? Ada juga gereja yang bimbingan nikah 1 bulan. Tapi juga ada gereja yang bimbingan nikah cukup 1 hari, saudara. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah pada kesiapannya. Banyak kita orang Kristen sampai hari ini menikah sudah sekian lama. Bahkan kita tidak tahu suami itu harus ngapain sih. Jadi istri itu harus seperti apa. Yang agak mending, saudara, kita ngerti tapi nggak melakukan. Nah, itu agak mending. Tapi berapa banyak dari kita bahkan yang hadir pagi hari ini, kita sama sekali nggak ngerti. Karena orang tua kita juga nggak ngajari, atau mungkin waktu bimbingan pranikah kita lewatkan bagian yang ini, saudara. Sehingga kita itu bingung. Di gereja kita beres, tapi di rumah tangga sebagai papa, sebagai suami, kita nggak ngerti harus bagaimana. Sebagai mama kita tidak ngerti harus bagaimana. Nah, itu sebabnya pagi hari ini kita akan lihat satu persatu. Yang pertama dulu, siap yang kaum wanita, ibu-ibu? Ada amin? Amin. Masih semangat? Semangat ya, harus semangat di dalam Tuhan. Yang pertama adalah apa sih peran kita sebagai istri? Dari tadi kita belum baca ayat, sekarang kita baca sama-sama ya. Dengan suara lantang, dengan semangat, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri. Agak gak enak nih baca bagian ini. Wah, yang benar aja Pak, enak aja laki-laki jadi kepala. Lanjut, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada siapa? Suami dalam segala. Wah, ini lebih gak enak lagi Pak. Ya kalau suaminya baik-baik saja, kalau suaminya ngerti diri Pak, kalau suaminya gak tahu, masa harus tunduk seperti itu? Nah, saudara, kalau di 1 Petrus pasal 3 itu konteksnya adalah istri di rumah.
Tapi kalau di Efesus dan di Kolose, itu konteksnya adalah ini berbicara kepada kita sebagai istri di dalam jemaat Tuhan, di dalam gereja. Nah, tunduk itu maksudnya apa, Pak? Ya, kalau bahasa Yunani, kata yang dipakai itu hupotasso. Nah, artinya bukan tunduk karena takut. Budaya waktu itu orang tunduk pada kaisar, karena kalau nggak tunduk dibunuh. Karena kalau tidak tunduk diperlakukan dengan keras. Maka yang terjadi mereka hormat, mereka tunduk karena takut. Nah, berapa banyak ini yang terjadi di keluarga kita. Suami jadi orang yang garang. Supaya apa? Istrinya takut, dan akhirnya tunduk. Tapi yang dimaksud Alkitab bukan yang seperti itu. Bukan kita jadi suami yang galak supaya istri kita nurut. Bukan nada suara kita tinggi, bentak-bentak supaya istri kita nurut. Caranya enggak seperti itu. Tapi kita belajar di sini, ternyata Tuhan ingin, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saudara sebagai kaum wanita. Karena Tuhan sudah menyelamatkan ibu-ibu, istri-istri, dan mencurahkan anugerahnya di dalam hidup kita semua, terutama bagian ini kaum wanita. Maka dengan kesadaran aku sudah menerima kasih Tuhan, Tuhan ingin kita tunduk dengan kerelaan. Loh Pak, katanya di Alkitab itu laki-laki dan perempuan sepadan Pak. Sama Pak derajatnya, kok sekarang suruh tunduk? Nah saudara, di dalam Tuhan memang kita sama. Tapi ketika kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, nah ini bukan tunduk dengan kekuatan sendiri. Kalau dengan kekuatan sendiri sulit. Yang ada seringnya kita nanduk suami kita. Tapi ketika kita penuh dengan Roh Kudus, karena di pasal 5 ayat 18 dikatakan, janganlah hendaknya kamu mabuk karena anggur, tapi hendaknya hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika kita penuh Roh Kudus, bukan ego kita yang mengendalikan lagi, tapi kuasa Tuhan yang memampukan kita. Sebetulnya nyebeli nih suamiku, tapi ada hati yang aku rela, aku mau menghormati dia, aku mau mengasihi dia, aku mau melayani dia, karena Tuhan ada di dalamku. Ada hati yang diubahkan. Nah doa saya pagi hari ini, kuasa Tuhan juga mengubahkan hati kita. Kalau ini soal hitung-hitungan, berapa banyak dia sudah melukai hatiku, gak akan mungkin saudara kita bisa tunduk dengan kekuatan kita. Tapi ketika Tuhan menjamah hati kita, ada satu kekuatan, ada satu kasih yang besar, yang membuat kita bisa mengasihi orang yang seperti itu. Yang membuat kita bisa menyayangi orang yang berkali-kali sudah melukai hati kita. Ada satu kekuatan yang memampukan kita untuk tetap menghormati saudara. Bahkan dikatakan tunduknya itu terus menerus. Tidak mungkin kalau bukan karena kuasa daripada Roh Kudus saudara. Kalau pas hati kita enak, mudah untuk kita tunduk. Tapi waktu hati kita nggak enak, sulit. Apalagi ketika kita habis disakiti, suruh tunduk. Mustahil Pak. Tapi ketika hati kita dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, itu bukan hal yang mustahil. Apa bisa Pak? Oh, saudara, saya juga heran. Tapi saya sudah melihat saudara, saya sudah ketemu orangnya yang buat saya terheran-heran. Suatu kali saya mengikut sebuah seminar dan salah satu pembicara nasionalnya ibu-ibu saudara. Usianya sudah cukup tua dan di situ dia menceritakan tentang bagaimana kita itu harus mengasihi. Dia berkata seperti ini, saya baru saja menemani suami saya di rumah sakit sampai akhirnya dia meninggal dunia. Nah sampai di situ masih terlihat biasa. Lalu dia lanjutkan, setelah suami saya meninggal, saya mengurus 7 istrinya yang lain. Karena mereka orang-orang yang hidupnya kacau, tidak punya. Saya mengurus anak-anaknya. Saya mengurus pembagian warisannya. Kita mulai,
ini kok seperti itu ya. Lalu dia mulai cerita, ketika saya masih muda, saya itu dipaksa nikah sama orang tua saya dengan seorang pria yang kaya tapi kasar. Pekerjaannya tiap hari mabuk, tiap hari pukuli saya, menyakiti hati saya, dan meninggalkan saya dengan wanita lain, sampai 7 wanita yang lain, saudara. Tapi dia bercerita suatu hari ibu ini bertemu dengan Kristus. Dia mengalami perubahan hidup. Dia mulai pelayanan. Dia mulai membangun kehidupan bersama Tuhan. Hatinya berubah, hatinya yang penuh kepahitan dirubah menjadi hati yang penuh kasih. Sampai anak-anaknya, saudara, anak-anaknya semua sekolah di luar negeri jadi orang hebat. Padahal dari orang miskin, ibu ini bercerita bagaimana dia bekerja keras, jualan makanan, jualan ini di pasar, untuk jadi single parent, membesarkan 3 anaknya seorang diri, bayangkan. Kalau Anda yang jadi istri seperti itu, betapa hati kita benci sama suami kita yang tidak bertanggung jawab. Pulang tidak pernah bawa uang, pulang ngambil uang, saudara. Tapi dia bercerita ketika hatinya diubah oleh Tuhan. Anak-anaknya sering berkata, "Mah, orang kayak gitu sudah ditinggalin saja. Kami rela kok mamah cerai sama papa yang seperti itu. Orang seperti itu nggak layak jadi papa kita." Tapi ibu ini yang dipenuhi kasih Tuhan, dia selalu berkata, seburuk apapun dia papamu. Kita harus mengasihi, kita harus menghormati, kita harus mendoakan. Mungkin suatu hari Tuhan akan jamah hatinya, sehingga dia kembali kepada Tuhan, dan dia kembali pada kita. Berhasil gak, saudara? Bertahun-tahun. Tapi akhirnya suaminya di akhir hidupnya dalam posisi stroke, kena gula, saudara, sekarat. Yang ngerawat juga ibu ini. Yang mendampingi sampai akhir juga ibu ini. Yang ngurusi istrinya yang lain juga ibu ini, saudara. Saya sampai berkata sama teman saya satu seminar, ada ya orang seperti ini. Luar biasa. Ternyata ada. Jadi jika ibu ini yang begitu dikuasai oleh kasih Tuhan, bisa melakukan itu. Apalagi suami kita yang mungkin tidak seburuk suami ibu itu. Saya berdoa ketika kita mengandalkan Tuhan. Pujian tadi, saudara, mengingatkan kita sebelum firman. Tanpa Tuhan tuh gak akan bisa. Tapi ketika kita memandang pada Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang terlebih besar, dan kita andalkan Dia, kita bersama dengan Dia, kita akan mampu mengasihi, bukan dengan kasih kita, tapi dengan kasih dan kekuatan Tuhan. Ada amin? Ada amin. Amin. Oke, lanjut lagi, saudara. Jadi kalau digambar kurang lebih seperti ini. Karena Tuhan sudah mengasihi suami, sudah mengasihi istri juga, kalau saya boleh tambah di situ. Maka karena istri merasakan kasih Tuhan, suami merasakan kasih Tuhan, akhirnya kita bisa balik mengasihi Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, hati kita dipenuhi kasih Tuhan, kita akhirnya mampu mengasihi pasangan kita, mampu mengasihi suami kita, mampu mengasihi istri kita, sekalipun mereka tidak sempurna, saudara. Lalu konkretnya apa? 1, peran istri itu sebagai penolong yang sepadan. Ya. Nah, yang terjadi sebaliknya, saudara, penolong yang sepadan. Saya punya teman pilot, saudara, suatu kali mendarat di Jogja, lalu saya ajak makan sate kambing juga, Pak Minggus. Kemarin kami makan sate kambing. Nah, dia pesawat besar ya, saudara, dan ketika makan dia cerita, pesawat penumpang yang kita sering naik itu, entah saudara ke Jakarta kemana, itu pasti ada pilot, ada co-pilotnya. Lalu saya tanya, lah Pak, itu setirnya 2, berarti 1 saja bisa kan pilotnya, kenapa harus 2? Lalu dia berkata, karena tombol yang kanan sama tombol yang kiri itu beda, Pak. Jadi memang pesawat itu dirancang harus partnership, harus kerjasama, tidak bisa dikendalikan sendiri.
Kalau yang sebelah kiri mungkin roda depan, mungkin seperti itu saudara. Yang sebelah kanan tombol yang beda lagi. Jadi kalau nggak ada partnernya nggak bisa berjalan dengan baik. Nah maka kami harus kerjasama. Tapi berapa banyak saudara yang terjadi di keluarga kita, istriku itu musuhku, suamiku itu pesaingku, rival saudara. Jadi aku bisa gini, aku ya enggak mau kalah, aku juga bisa. Nah, malah jadi saingan. Nah berapa banyak keluarga yang seperti itu akhirnya rumah tangganya tidak jalan dengan baik. Bukannya saling sinergi, bukannya saling menolong, tapi saling menjatuhkan saudara. Makanya hari ini jadi penolong yang sepadan saudara. Ya, di Amsal dikatakan seperti ini ya, ulangan ya. 1 orang bisa mengalahkan 1000, ya, tapi 2 orang bisa mengalahkan 10.000. Jadi untung bermusuhan atau untung sehati? Untung sehati. Suami istri yang sehati, suami istri yang bekerja sama, keluarganya pasti lebih diberkati. Pasti mengalami kemajuan lebih lagi. Pasti akan jadi keluarga yang solid, yang kokoh, yang penuh berkat daripada Tuhan. Jadi pagi hari ini, mari jadi penolong, jadi pendamping saudara. Ya, jadi penopang. Penopang itu di saat suami kita lemah, kita menguatkan, kita menyemangati. Tapi berapa banyak saudara yang terjadi adalah kita mengomentari. Gitu aja gak bisa, kerja gak becus, perutnya sudah buncit ke depan. Kita seringkali jadi kritikus yang terhebat buat suami kita saudara. Nah makin dikritik biasanya bukan makin baik, tapi makin lokro, makin down, makin tidak berfungsi. Nah kalau saudara ingin suaminya berfungsi, dipuji saudara, disemangati, ya, dimotivasi. Terus sebagai penghibur suami, ya, orang laki itu kehidupannya keras, tantangannya keras saudara. Nah kalau di rumah enggak ada yang menghibur, di rumah enggak ada yang melegakan hatinya, udah duduk dulu Pak, tak siapin air mandi ya, air hangat ya, mau minum apa. Nah hatinya adem saudara, terhibur. Besok kerja lagi semangat. Tapi kalau di rumah tidak ada seperti itu, dia akan cari di tempat lain yang bisa menghibur hatinya. Ada banyak ibu-ibu datang ke gereja dan bertanya, kenapa ya suami saya pergi dari rumah? Nah karena di rumah tidak merasa terhibur saudara. Di rumah panas terus, tiap kali pulang dimarahi terus. Nah makanya ada beberapa jemaat yang konseling karena suaminya selingkuh, saya selalu berkata, pokoknya kalau pulang, sudah enggak usah dikomentari, dilayani saja. Makin kamu komentari, makin enggak pulang. Makin kamu cereweti, makin enggak pulang. Makin lari nanti. Tapi ketika kamu mengasihi, melayani, dia pasti akan pulang. Karena rumput tetangga lebih hijau kelihatannya. Tapi kalau didekati, petak-petak juga saudara. Dan dia nanti akan menyadari di rumah ternyata lebih indah. Jadi hormati, taat, tunduk pada suami bukan karena dianya, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita sudah dikasihi Tuhan, karena kita menghormati Tuhan, maka kita juga menghormati dan tunduk pada suami kita. Selanjutnya, sekarang yang suami, tenang ibu-ibu ya, yang suami juga kena, yang suami juga kebagian. Mari kita lihat ayat 25 sampai 28. Kita baca yuk. 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ini tujuannya, ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya, sama seperti dirinya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri, saudara.
Nah, ada 3 peran di situ. Yang pertama, mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau di Alkitab diperhalus, tapi ada terjemahan yang mengatakan seperti ini. Mengasihi istri sama seperti Kristus berani mati buat jemaat. Suami-suami di tempat ini, berani mati buat istri enggak? Berani membela istri enggak? Waduh Pak, enggak sudi saya Pak. Tapi di sini Kristus, ya Rasul Paulus menjelaskan, Tuhan itu rela loh turun ke dunia. Tuhan itu rela loh mati di atas kayu salib. Untuk membasuh hidupmu yang enggak layak. Supaya kamu yang penuh dosa itu akhirnya jadi kudus. Nah, Kristus modal saudara. Tuhan itu enggak nongkrong di surga terus lihat ke dunia, kamu jadi baik, kamu harus kudus. Nanti kalau sudah kudus naik ke sini. Tuhan enggak seperti itu. Dia turun saudara. Dia berkorban. Dia mati. Dia mendampingi. Dia memberikan rohnya. Dia mengerjakan kita supaya kita yang tidak baik lama-kelamaan jadi semakin baik. Nah, berbanding terbalik dengan kita. Kita kadang nuntut istri, kamu harus gini, kamu harus gitu, kamu harus cantik, kamu harus langsung. Tapi tidak keluar modal saudara. Katanya suruh cantik Pak, tapi ke salon nggak dikasih duit. Katanya suruh langsing Pak, tapi mau perawatan nggak dimodali. Nah padahal Tuhan berkata, kalau kamu itu nabur buat istrimu, kalau kamu memperlakukan istrimu dengan baik, nanti yang dapat keuntungan kamu juga. Kalau kamu merawat istrimu dengan baik, kalau kamu mendidik istrimu dengan baik, kadang itu orang itu tidak langsung sempurna saudara. Ada yang nikah nggak tahu cara masak, nggak tahu cara merawat anak. Tapi Alkitab mengajar kita, kamu harus ngajari istrimu supaya dari nggak bisa jadi bisa. Kamu harus membimbing istrimu supaya dia dari nggak sempurna makin hari makin baik. Nah banyak orang nggak mau repot saudara. Pak istriku tuh jelek gini, boleh cerai nggak? Boleh nikah lagi nggak? Enak saja saudara. Tuhan mau kita aktif. Bukan hanya menikmati ketika sudah jadi. Makanya pernikahan itu proses 2 orang. Kalau saudara menunggu orang yang sempurna tidak akan dapat. Tapi mari kita berperan, memberikan diri, berkorban buat istri kita, supaya akhirnya diibahkan oleh Tuhan. Nah, next. C.S. Lewis, seorang penulis Kristen, dia berkata seperti ini. Menjadi Kristen itu artinya mengampuni hal atau orang yang tidak bisa diampuni. Mengapa kita harus mengampuni, harus terima istri yang model begitu? Karena Tuhan pun telah mengampuni kita yang model kita ini seharusnya tidak bisa diampuni. Jadi karena Tuhan sudah mengampuni yang model begini, mari kita juga bisa mengampuni pasangan kita, istri kita. Karena kita pun telah diampuni oleh Tuhan. Masih ada amin? Amin. Nah, mengasihi istri sama seperti diri sendiri. Tadi saya sudah sebutkan ya. Orang itu, firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Terkadang kita belum bisa mengasihi orang lain. Karena kita pun keras sama diri sendiri. Kita terlalu menuntut diri sendiri. Kita sering kali menghakimi diri sendiri. Kamu tuh salah, harusnya bisa gini, kok enggak bisa gini. Ketika kita tidak bisa menerima diri kita apa adanya, enggak bisa menerima dan mengasihi diri sendiri, kita akan sulit mengasihi orang lain. Kita akan sulit mengasihi keluarga kita. Hari ini sadari, Kristus telah menerima kita apa adanya. Hari ini mulai terima diri kita apa adanya. Syukuri diri kita apa adanya. Maka saudara akan dimampukan untuk mengasihi orang lain. Yang ketiga, masih tentang suami, meninggalkan orang tua untuk bersatu dengan istrinya. Kalau dilihat tensesnya di situ terus menerus. Nah banyak orang tidak berperan, kenapa? Sudah nikah loh, tapi masih bok-boken. Sedikit-sedikit
pulang ke mamahnya, sedikit-sedikit pulang ke orang tuanya. Nah ini dua-duanya harus dewasa. Orang tua kalau anaknya sudah nikah lepaskan. Lah Pak, dia belum gini, belum gitu, biar belajar. Nanti Tuhan yang akan memproses hidupnya, saudara. Sebaliknya dari pihak anak, kalau sudah nikah belajar mandiri. Jangan apa-apa mah, apa-apa Pak. Semakin kita terikat ekonomi, emosi, dan lain sebagainya, kita semakin tidak mandiri dari orang tua. Dan semakin kita nggak mandiri, kita tidak akan bisa menjalankan peran kita dengan baik dalam keluarga. Sebaliknya orang tua, Bapak Ibu di sini ada yang sudah belasan puluhan tahun menikah. Apakah langsung seperti hari ini? Enggak. Tapi karena saudara diberi kesempatan dan kepercayaan, hari ini bisa jadi orang tua yang tangguh. Nah, kalau saudara tidak berani mempercayai anak dan mantu saudara bahwa mereka bisa, diatur terus, dipegangi terus, ditungguin terus, mereka tidak akan bisa berperan jadi keluarga yang sehat dan mandiri, saudara. Ada Tuhan, serahkan mereka ke tangan Tuhan. Tuhan akan berperkara, Tuhan akan mengerjakan dalam hidup mereka. Amin. Dengan cepat. Nah, jadi peran suami apa? Jadi imam. Artinya membimbing keluarganya, berdoa, memimpin keluarganya secara rohani. Tapi juga jadi nabi. Pesan Tuhan apa ya? Keluargaku harus kemana ya? Tapi juga sebagai pemimpin. Kalau saudara tidak mimpin, istri Anda yang akan mimpin. Itu prinsip yang terjadi, saudara. Kalau saudara tidak aktif memimpin keluarga, lama-lama istrinya yang akan dominan. Kalau mau istrinya tidak dominan gimana? Bangkit jadi pemimpin. Tidak ada pilihan lain, saudara. Hari ini dengan kuat kuasa daripada Tuhan, mari kita bangkit di dalam Tuhan. Nah, maka gambarnya seperti ini. Tuhan mengasihi saya sebagai suami. Tuhan mengasihi istri saya. Karena saya dikasihi, saya mengasihi Tuhan. Saya menghormati Tuhan. Dan karena saya mengasihi Tuhan, maka saya mengasihi pasangan saya. Hari ini mari belajar mengasihi bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Terakhir, orang tua dan anak saudara. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Tuhan sudah memberikan otoritas itu pada orang tua, saudara. Ya, saya nggak punya waktu panjang, tapi ini tidak teologis, tidak biblika, tapi bisa jadi ilustrasi. Katanya anak-anak yang mau lahir ke dunia itu antri di surga. Ini tidak biblikal, saudara ya. Dan mereka tanya, Tuhan kalau di dunia siapa yang jagai hidup kami? Lalu Tuhan berkata, aku kirim 2 malaikat. Siapa namanya Tuhan? Yang satu namanya Papa, yang satu namanya Mama. Nah saudara, Tuhan itu sudah memberi otoritas kepada kita sebagai orang tua. Karena itu, anak perlu taat sama orang tua. Karena orang tua sudah diberi otoritas pada Tuhan. Nah yang di sini dikatakan itu anak kecil harus taat. Tapi kita yang sudah tua dan punya orang tua, kita juga perlu taat. Tetap taat pada orang tua kita. Karena taat pada orang tua sama dengan taat kepada Tuhan. Sekarang ayat 2 dan 3 kita lanjutkan. Dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah saudara, berapa banyak di tempat ini orang tua rindu anaknya diberkati. Puji Tuhan. Berapa banyak orang tua rindu anaknya sejahtera, bahagia. Angkat tangan. Nah ternyata kita harus ngajari anak kita menghormati orang tua. Karena ada janji kalau mereka menghormati orang tua, mereka akan sejahtera, bahagia hidupnya, dan panjang umur. Tapi saudara, dalam pengalaman konseling, saya sudah berkali-kali mendapati, ada orang tua loh, yang hidupnya diatur anak. Dari anaknya kecil, mah minta ini, oh ya, semua dituruti, gak bisa nolak anaknya, gak berani tegas sama anaknya saudara. Ketika anak saudara masih kecil, Anda masih bisa kendalikan. Tapi bayangkan kalau itu terus dipolakan seperti itu. Ketika anak Anda SMA, Pah, mobil, puji Tuhan kalau punya berkat.
Kalau enggak punya, harus, kalau enggak aku bunuh diri loh. Berapa banyak orang tua didikte sama anaknya. Kalau saudara masih hidup, it's okay. Tapi suatu hari kita sebagai orang tua kita akan pulang ke sana. Bagaimana anak kita yang model seperti itu bisa hidup di tengah dunia, saudara. Saya sering ngomong sama anak saya seperti ini. Anak saya yang paling kecil 4 tahun, ketika saya berkata enggak, dia berkata, "Papa jahat." Saya tidak malu, saudara, di tengah jemaat anak saya berkata, "Papa jahat." Karena saya tahu ketika saya berkata tidak, itu pasti hal yang bahaya buat dia. Kalau saya sungkan, enggak apa-apa lah, saya baiki terus supaya di depan jemaat anak saya berkata, "Papa baik." Tapi yang saya persiapkan adalah gini, saya selalu ngomong ke anak-anak saya seperti ini. Setiap kali papa dan mama mendidik, itu pasti lebih sabar, lebih lembut. Tapi kalau kamu nggak bisa dididik orang tua, yang akan mendidik kamu dunia, masyarakat, dan masyarakat akan lebih keras. Karena itu dengarkan nasihat orang tuamu. Kalau engkau taat, nanti hidupmu juga diberkati. Hidupmu juga sejahtera di dalam Tuhan, saudara. Terakhir, ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, gampangnya seperti ini. Berikan nasihat, tapi jangan sampai anaknya jengkel. Ini gak mudah, saudara. Seringkali kalau kita beri nasihat, apalagi anak yang remaja, akhirnya pasti ribut, didebat sama anaknya. Tapi Alkitab menantang kita, berikan nasihat, tapi jangan sampai bertikai. Berikan nasihat, tapi jangan sampai anak itu tawar hati, tegas, tapi jangan melukai. Nah, ini tidak mudah. Tapi kalau kita menjadi teladan, hidup kita akan berbicara banyak. Anak itu daripada diomongin, dia lebih baik melihat. Anak itu cepat sekarang, mereka lihat TikTok ya, apalagi yang generasi muda ini ya. Lihat TikTok saja sepersekian detik bisa niru kok, saudara. Jadi anak sekarang itu gak model harus dicereweti terus, tapi mereka cukup melihat teladan hidup kita. Maka kita akan bisa jadi berkat buat mereka. Saya akan tutup dengan kesaksian begini, saudara. Hubungan saya dengan anak kedua tidak harmonis, karena waktu itu saya belum dipulihkan, saya sibuk pelayanan, saya keras. Nah, nomor 2 itu pinter, smart, makanya dia berani mendebat. Kalau anak pertama, ya pak, maka saya lebih damai dengan anak pertama, saudara. Tapi suatu hari saya sadar dan dipulihkan, ini ngadepin orang yang keras seperti ini tidak bisa keras. Kita harus ngadepi dengan smart juga, jadi saya ajak dia diskusi. Nah, perubahan itu terlihat. Saya konseling berkali-kali. Saya lepas pelayanan 1,5 tahun hanya untuk berperan dalam keluarga, saudara. Pagi berangkat dari Jogja, naik pesawat, naik kereta, konseling di Jakarta, sore pulang, habis biaya banyak. Tapi pilihannya adalah keluarga saya pulih, keluarga saya berperan, atau keluarga saya gagal. Dan saya ambil risiko itu. Sama gereja minta cuti 1,5 tahun gak khotbah, cuma dampingi ibadah, selesai ibadah ya, nganter anak-anak main, jalan-jalan, ngobrol, saudara. Tapi hasilnya ini, ya saya langsung ke akhirnya, saudara. Suatu kali anak saya sekarang SMP kelas 2, dia berkata, "Pak, aku mau kuliah ke luar negeri." Saya tanya, "Kuliah apa?" "Aku mau jadi misionaris. Aku mau seperti papa." Terus berapa waktu kemudian saya turun dari mimbar, saudara. Berapa bulan kemudian, anak saya nomor 1, ini mau kelas 1 SMA. Dia datang ke saya dan berkata, "Pak, aku diberkati lihat khotbahmu. Aku rindu, kalau enggak jadi pilot, aku pengen jadi pendeta seperti papa." Waktu mereka kecil saya paksa, "Anak pendeta, kamu harus jadi pendeta." Tapi mereka berkata, enggak. Tapi ketika hidup saya berubah, ketika saya berperan jadi papa, saya tidak paksa mereka saat teduh, mereka saat teduh. Saya tidak paksa mereka puasa, saudara. Hari ini tiap hari Minggu gini, nanti selesai ibadah, anak nomor 1 pelayanan ke anak-anak jalanan di tepi sungai, saudara. Ngajari adik-adik, mereka semua non, tapi dia ngajari
memperkenalkan tentang Tuhan. Anak nomor 2 pelayanan juga. Kenapa? Ketika kita berperan, keluarga kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Mari saya undang teman-teman pemuji penyembah, kita maju ke depan, dan mari kita siapkan hati untuk datang pada Tuhan. Kita akan masuk di dalam waktu teduh untuk merenungkan firman ini. Ya. Kita pujikan ya, kalau Tuhan menjadi kepala rumah ini. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan terjadi di sini. Jadilah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, alami sehari. Keluargaku adalah surgaku. Mari kita belajar lagu ini, kita pujikan dari awal. Jika Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan terjadi di sini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Setiap hari keluargaku adalah surgaku. Sekali lagi, Tuhan menjadi kepala rumah ini, berkat kehidupan terjadi di sini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Setiap hari keluargaku adalah surgamu. Musik dengan lembut. Pujian ini berkata, kalau Tuhan menjadi kepala rumah tangga kita, kalau Tuhan menjadi pimpinan dalam keluarga kita, maka kerajaannya datang, kehendaknya jadi, dan keluarga kita jadi keluarga yang diberkati. Hari ini mari renungkan, saudara. Hari ini saya mau berdoa. Adakah Bapak Ibu yang merasa selama ini jadi orang tua, jadi suami atau istri, tapi belum berperan dengan baik? Namun hari ini firman Tuhan ingatkan. Mungkin ada yang hari ini, saudara, seringkali sebagai istri, kita justru tidak taat, melawan suami kita, sehingga rumah tangga kita tidak harmonis. Atau sebaliknya, sebagai suami kita kasar, kita main tangan, kita nggak jadi teladan sebagai papa, kita nggak jadi contoh yang baik. Atau kita aktif di kantor, kita jadi orang baik di gereja, tapi di keluarga kita lupa akan peran kita. Pagi hari ini Tuhan mau jamah hidup setiap saudara. Kalau ada yang butuh didoakan, angkat tangan di tempat. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau ada yang rindu keluarganya dipulihkan, orang tua, anak, suami, istri, menantu, mertua, hari ini angkat tangan di tempat. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Dengan kekuatan kami tidak bisa, Tuhan. Tapi pagi hari ini, berikan kami kuat kuasa Roh-Mu, bahwa kami dekat dengan Tuhan. Allah adalah kasih, Tuhan. Bahwa kami mendekati-Mu, bahwa kami intim dengan-Mu. Penuhi hati kami yang kering dengan kasih-Mu yang baru. Beri kami kekuatan, Tuhan. Sekalipun mungkin keluarga kami mengecewakan, tapi kami percaya janji Tuhan, pemulihan terjadi di akhir zaman ini. Beri kami kekuatan untuk mengampuni. Beri kami kekuatan untuk mengasihi kembali.
Beri kami kekuatan untuk jadi teladan. Beri kami kuasa untuk berperan Tuhan. Sehingga hari ini suami jadi suami di dalam Tuhan. Istri jadi istri dalam Tuhan. Anak jadi anak yang taat sehingga diberkati. Orang tua boleh jadi teladan dan berkat. Mari lawat dan pulihkan keluarga kami Tuhan. Saat ini mari kita pujikan pujian ini. Sementara saya memanggil Pak Oni untuk bisa menutup di dalam doa. Kami naikkan syukur Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau telah berdatang Tuhan, melawat kami. Engkau memulihkan keluarga kami. Engkau Tuhan Allah yang menjadi kepala dalam keluarga kami. Engkau membentuk kami kembali ya Tuhan Yesus. Papa, mama, anak-anak Tuhan. Supaya semuanya Tuhan datang kepadamu dengan penuh sukacita dan hormat. Ya Tuhan, kalau kami Tuhan Yesus kurang hormat kepadamu Tuhan. Sekarang Tuhan, ubahkan hati kami dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kuasa ilahi, dengan rahmat-Mu yang besar, kasih-Mu yang tak berkesudahan Tuhan, mengubahkan segala hati kami yang keras menjadi lembut, hati yang membenci menjadi mengasihi, hati yang tidak taat menjadi hati yang penuh kasih dan damai sejahtera. Supaya keluarga kami semua Tuhan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, diselamatkan dan menjadi anak-anak-Mu yang kekasih. Supaya berkat-Mu Tuhan benar-benar turun di keluarga kami. Dan keluarga kami menjadi seperti sorga yang turun Tuhan Yesus ke bumi ini. Penuh damai dan sejahtera dan keberhasilan. Baik bagi orang tua, papa, mama, juga bagi anak-anak, apapun profesinya. Tuhan, Engkau telah memberkati kami dan Engkau terus memberkati. Sehingga Tuhan di gereja ini Tuhan kami boleh melihat bahwa tangan Tuhan yang bekerja itu dengan dahsyat dan besar mengerjakan sesuatu bagi keluarga-keluarga di sini. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati jemaatnya, Engkau memberkati juga keluarga jemaatnya Tuhan. Untuk sama-sama saling mendukung Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara diberkati, pagi hari ini berikan kemuliaan bagi Allah kita. Wow, hati Tuhan sayang kepada keluarga kita masing-masing. Itu sebabnya responi saudara firman Tuhan dengan baik. Saya yakin pemulihan sedang Allah kerjakan dalam setiap kehidupan keluarga kita masing-masing. Amin. Ada beberapa penekanan warta pada saat pagi hari ini. Yang pertama, pulang ke rumah Bapa di sorga dalam damai sejahtera Kristus. Saudara kita seiman Bapak Hadi Sugiono atau Chan Hoki, suami dari Ibu Susana atau Wi Hong Pian dalam usia yang ke-73 tahun. Alamat Jalan Kepodang nomor 47B, Kudus. Meninggal pada hari Minggu 3 September dan sudah dikremasi pada hari Rabu ya pukul 11. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang sangat mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan dan penghiburan. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu bisa bergabung
pada persekutuan doa malam ya pada hari Senin 11 September di ruang ibadah lantai 2 ya di tempat ini yang akan dilayani oleh Pendeta Suki Harto dari GKMI Sola Gracia Semarang. Dipersilahkan untuk bisa bergabung Bapak Ibu Saudara pada hari Senin. Kemudian berikutnya yang kesekian kalinya bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengambil keputusan untuk dibaptis periode yang ketiga ya pada bulan September nanti 6 Desember maksud saya. Silahkan saudara bisa hadir ya, katekisasi akan dimulai pada tanggal 19 hari Selasa dan Kamis 21 September pukul 17 atau 5 sore. Dan berikutnya akan dilakukan setiap hari Selasa dan hari Kamis jam yang sama. Baik, untuk penekanan yang berikutnya, persekutuan doa wilayah untuk Pendeta Elisa di Family Tengah pada hari Rabu 13 September pukul 18, tempat di Bapak Wi Sikyok dan Ibu Wiji, alamat di Gang Alsat, Candi Damai 1 nomor 12. Ya, silakan bergabung untuk kelompok Family Tengah 2. Kemarin di bagian utara. Kemudian berikutnya yang kedua, persekutuan doa wilayah Pendeta Yonatan, wilayah Kudus Kulon, Rabu 13 September pukul 18 di rumah Bapak Ibu Oni Tamura, Jalan KH Wahid Hasim 432A. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di wilayah pengembalaan masing-masing bisa bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Baik, berikutnya kita akan berdoa atau saya akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam peribadahan kita di tempat ini. Kalau ada dipersilakan bisa bangkit berdiri. Ada yang baru hadir? Yang di atas? Yang di bawah? Ada? Oh ada, di atas ada satu. Ya, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang di bawah juga, yang di atas ada satu. Mohon Bapak Ibu Majelis bisa menyambut yang ada di atas. Oke, ya selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan duduk. Berikutnya kita akan berdoa untuk yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 September sampai hari ini. Kalau ada dipersilahkan bisa bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Ada yang hadir, Ibu Susi? Yang di atas, yang lain ada? Oh ya, ya, Ibu Wiji. Oke. Atau ada di antara Bapak Ibu yang tadi baru pertama kali datang di ibadah, kalau berulang tahun dari tanggal 4 sampai 10 September boleh juga bangkit berdiri. Ada? Baik. Kalau tidak ada, kita akan bersama-sama menyatukan hati, kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu makin dahsyat dan luar biasa. Terbukti kalau sampai detik hari ini mereka ada, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Mereka dapat menyaksikan, melihat dan merasakan betapa besar kasih Tuhan, perhatian Tuhan, pertolongan-Mu atas hidup mereka. Dalam segala musim hidup mereka, Engkau selalu ada. Engkau menyediakan berkat yang terbaik buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Dan Engkau yang tahu persis tentang keadaan hati dan hidup mereka hari ini.
Tuhan, Engkau yang akan melawat mereka. Engkau yang akan bekerja, menyatakan kehendak dan rencanamu yang sempurna. Tidak ada satu titik dalam hidup kami yang Engkau lupakan. Semua berada di dalam kendali Tuhan. Itu sebabnya terus kami mendukung dalam doa. Biarlah di hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, mereka makin mengucap syukur betapa dahsyatnya cara Tuhan untuk menyatakan anugerah-Mu di dalam kehidupan mereka. Sehingga sungguh-sungguh di hari ulang tahunnya, pada saat hari ini, minggu ini, Tuhan, mereka makin menikmati akan kasih-Mu yang begitu dahsyat, akan berkat-berkat-Mu dan pertolongan-Mu yang begitu luar biasa, yang melampaui akal dan pikiran mereka, melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang mereka doakan dan pikirkan. Karuniakan kekuatan, karuniakan kesehatan, karuniakan berkat-berkat-Mu atas hidup mereka. Terlebih Tuhan, untuk mereka dapat menikmati perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang menjadi sumber kekuatan di dalam sepanjang hidup mereka. Teristimewa ketika mereka sedang berulang tahun, melihat berkat kemurahan-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih untuk semua dan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka, mulai hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Mereka tetap menikmati akan kebaikan dan berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Minggus. Puji Tuhan, kita sudah beribadah di pagi hari ini. Kita akan meneruskan ibadah kita Senin sampai Sabtu di dalam hidup sehari-hari. Minta belas kasihan Tuhan untuk setiap keluarga kita, supaya jadi saksi-saksi Kristus yang memberitakan kebaikan dan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah dan menerima doa berkat. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah melawat kami. Engkau telah menyentuh hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur untuk jemaat yang sudah memberikan diri sebagai persembahan yang suci, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, yang membawa setiap anggota-anggota keluarganya untuk di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan Tuhan, jemaat-Mu ini juga sudah membawa persembahan, baik persepuluhan maupun persembahan yang lainnya. Berkatilah jemaat-Mu ini ya Tuhan. Jemaat-Mu ini adalah milik-Mu. Gereja ini adalah milik-Mu. Semua pelayanan di sini adalah milik-Mu. Dan berkat-berkat yang terkumpul ini bisa kami gunakan secara bertanggung jawab untuk mengembangkan, untuk melayani, untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu satu persatu yang sudah memberikannya. Tuhan membukakan pintu-pintu, tingkap-tingkap langit, hujan berkat kepada setiap keluarga yang ada. Kami berdoa untuk keluarga yang sedang bergumul hari-hari ini oleh karena persoalan ekonomi, oleh karena pergumulan di kantor, oleh karena permasalahan-permasalahan di tempat pekerjaan dan di keluarga. Tuhan, berilah mereka kekuatan Roh Kudus
sehingga mereka boleh mengatasi semuanya dengan baik. Untuk jemaat-Mu yang sedang sakit penyakit ya Tuhan, Tuhan lawatlah, berilah kekuatan, berilah kesembuhan. Untuk orang-orang yang belum mengalami kesembuhan, berikanlah iman yang kuat kepada mereka. Untuk para lansia ya Tuhan, di usia mereka yang sudah tua, Tuhan Roh Kudus dampingilah mereka. Jadikanlah kami juga sahabat-sahabat yang baik untuk mereka, supaya mereka boleh menyongsong masa tua dan akhir hidup mereka, bertemu dengan Tuhan Sang Kebangkitan itu. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk kota Kudus ini. Tuhan jagai kota ini, proteksi, beri keamanan, kesejahteraan. Setiap apa yang jahat yang ingin masuk ke kota ini, Tuhan halau, Tuhan singkirkan. Bentengi dengan malaikat-malaikat Tuhan di pintu-pintu gerbang masuk kota ini, supaya kota ini sejahtera dan berita Injil boleh disampaikan. Dan juga negara bangsa kami yang mau dalam proses pemilih, kami berdoa ada anggota-anggota jemaat kami yang sudah masuk di dalam dunia politik. Berkati mereka, jadikan mereka saksi-saksi Kristus di sana. Berkati supaya negara ini aman. Kami punya presiden yang terbaik, yang bisa menjaga toleransi, keadilan, kedamaian, persatuan, dan berkati IKN, Ibu Kota Nusantara yang dibangun di Kalimantan Timur, supaya di sana nanti kesejahteraan juga melimpah. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini di dalam kasih sayang Tuhan. Kami menyerahkan para pelayan Tuhan yang sudah melayani, Engkau memberkati satu persatu keluarga mereka, pekerjaan, dan apa saja yang mereka kerjakan. Terpujilah nama Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, saya menjemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.